Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan semangat. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di diskusi. Baik, kami semua sudah memberi transmisi digital PAT oleh Kementerian ATR BPN yang telah kami baca sebelumnya bertukar pikiran dan ide teman-teman, terutama di subkelompok 3A Angkatan 1 SAT CPNS. Oke, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana PPN melalui PPAT. Dalam berita ini adalah yang pertama, transformasi digital mendorong tata laksana PPAT yang lebih modern, akurat, dan efisien. Sistem elektronik hingga integrasi data host to host menunjukkan peningkatan terhadap pengetahuan teknis dan kemampuan profesional. Ini memberikan fondasi kuat untuk ASN agar selalu mengutamakan keahlian dan kualitas dalam melayani publik. Dan untuk nilai harmonisnya itu adalah kolaborasi antara Ditjen PHPT dengan Kemenku, pengembang aplikasi terintegrasi dan pelayanan digital energis yang muncul dari harta teknologi, lembaga, dan pelaku layanan untuk menciptakan pelayanan tanah yang lebih lancar dan inklusif. Oke, agar diskusi ini semakin menarik, saya akan lempar pertanyaan juga ke teman-teman agar diskusi ini menjadi lebih hidup. Oke, untuk pertanyaan pertama, mungkin untuk Mbak Ovi ya, yaitu pertanyaannya itu bentuk kolaborasi apa saja yang terlihat dalam transformasi digital ini. Baik, izin Mas Alam, menurut saya dari case yang kita lihat ini bisa dilihat nilai harmonis dicerminkan dari kolaborasi antar Ditjen PHPT dengan Kemenkumham, di mana hal ini plus pengembangan aplikasi yang terintegrasi, sehingga hal ini menunjukkan kekompakan antar instansi. Ditambah juga layanan digital lainnya seperti HTL, Roya, dan ZNT juga sudah menyeluruh di seluruh wilayah dan cukup luas cakupannya. Dan hal ini menjadi bukti bahwa kita mencerminkan nilai harmonis. Dan untuk yakni pelayanan publik yang lebih baik. Menurut saya seperti itu, Mas Alam. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mbak Ovi atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu untuk Mbak Tiara ya. Apa saja materi yang diberikan dalam pelatihan untuk 360 hari PPAT selama 3 hari? Silakan dijawab Mbak Tiara. Terima kasih Mas Alam atas kesempatannya. Di sini kegiatan pelatihan untuk 360 PPAT selama 3 hari dengan materi hukum pertanahan, layanan elektronik, kode etik, hingga pengawasan adalah investasi peningkatan kemampuan profesionalisme PPAT sendiri. Ini esensial untuk memastikan mereka tetap kompeten dalam era digital. Mungkin segitu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiara. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana integrasi layanan ini membantu menciptakan pelayanan yang lebih harmonis? Oke, untuk Mbak Vidya Ristiana, mungkin bisa mengasih. Baik, terima kasih Mas Alam. Berdasarkan berita ini, pengembangan sistem layanan yang terintegrasi ke mitra kerja dan berbagai lembaga serta penyedia layanan seperti hak tanggungan elektronik dan zona nilai tanah membantu memperkuat kerjasama antar unit pemerintah dan daerah. Nah, hal ini memperkuat nilai harmonis dalam penyelenggaraan pelayanan tanah yang lebih inklusif dan menyeluruh. Mungkin itu saja Mas Alam. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vidya. Nah, untuk pertanyaan terakhir pastinya untuk Mbak Rizky ya. Oke, pertanyaannya itu mengapa nilai kompeten dan harmonis sangat relevan dalam transformasi pelayanan publik? Mbak Rizky, pendapat silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Alam. Kalau menurut saya ya, kalau dilihat dari berita ini bahwa kompeten dan harmonis bukan hanya, namun transformasi digital ini juga membuka jalan bagi SDM PPAT yang profesional dan mampu berkolaborasi secara efektif. ASN yang berkompeten dan harmonis akan jadi kunci keberhasilan pelayanan publik, seperti kan dari nilai berakhlak. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rizky atas pendapat atau jawabannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga diskusi ini memberikan inspirasi praktis tentang bagaimana nilai berakhlak sebaiknya diimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai ASN, terutama nilai kompeten dan harmonis. Saya tutup dengan pantun, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya negara Indonesia. Biar kita tidak bingung, mari kita banyak membaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alam. Terima kasih semuanya.